Bayangin teman-teman, ada orang menggunakan minyak goreng sebagai oli untuk mesin mobilnya. Katanya udah 4 tahun. Aman-aman aja teman-teman. Sementara di sisi lain, banyak mekanik nggak menganjurkan hal itu. Mekanik menganjurkan ya pakai oli sesuai dengan kapasitas mobilnya, sesuai dengan kriteria dari pabrik seperti itu, sesuai dengan mobilnya teman-teman, biar nggak cepet rusak. Jadi sebenarnya teman-teman, mana sih yang benar? Apakah benar-benar aman? Atau emang ada kerusakan tapi nggak terlihat seperti itu? Di video kali ini teman-teman, kita mau ngebahas nih ya secara rinci nih tentang penggunaan minyak goreng di oli mesin mobil. Terus simak video aku sampai selesai, jangan di skip-skip. Oh ya teman-teman, pastikan kalian juga mendukung channel ini ya. Caranya kalian bisa klik tombol subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Topik ini sebenarnya juga nggak hal yang baru gitu teman-teman. Banyak orang melakukan eksperimen, tapi menurut aku ya beresiko nih, yaitu mencampur oli dengan minyak goreng. Wah ini gimana nih? Aku ketawa, tapi kalau aku cari referensi ya gitu, banyak yang pakai itu loh teman-teman. Kemudian aku dapat hal yang mencengangkan seperti itu. Kalau dilihat sekilas teman-teman, memang mesin itu terasa lebih halus. Bahkan ada yang bilang, nggak cuma 1-2 orang nih, mesin mobilnya itu lebih bersih. Kalau kalian nggak percaya, coba deh cari referensi yang lain. Pasti kalian menjumpai itu. Pertanyaannya gini, kenapa bisa terlihat lebih bagus? Ini ya, kita mulai dari hal yang bikin banyak orang percaya. Yang pertama, mesin terlihat lebih halus. Ya karena alasannya nih teman-teman, minyak goreng itu kalau dicampur dengan oli, efeknya itu jadi lebih encer. Gesekan awal berkurang teman-teman. Mesin berasa itu lebih ringan seperti itu. Yang kedua, mesin terlihat bersih. Nah ini teman-teman, yang biasanya jadi tolok ukur. Ada yang membandingkan tuh, pakai oli yang benar-benar oli untuk mesin, yang satunya campuran seperti itu, dibandingin. Wah ini ada endapan lumpurnya, ini ada kotorannya seperti itu. Sementara yang pakai campuran minyak goreng itu katanya lebih bersih dan lebih baik menggunakan campuran itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasannya karena minyak goreng itu bisa melarutkan kotoran-kotoran jenis tertentu seperti itulah. Efeknya ya pasti minim kerak, mesin terlihat lebih bersih ketika dibongkar. Yang ketiga, tidak langsung rusak. Nah ini teman-teman bagian yang buat orang itu berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Ingat ya teman-teman, mesin mobil itu nggak langsung jebol. Walaupun dia menggunakan oli yang nggak sesuai. Tapi ingat, kerusakan terjadinya itu pelan-pelan. Jadi ini beresiko seperti itu. Terus muncul pertanyaan seperti ini. Aku pakai oli yang standar aja juga rusak. Gimana teman-teman? Tim mana nih? Tim mana nih? Semua bakal rusak. Ya, semua bakal aus. Aku percaya itu juga teman-teman. Tapi setidaknya perawatan yang baik dan benar itu bisa membuat mesin atau kinerja dari mesin mobil kita itu bisa lebih maksimal, lebih awet seperti itu. Paham ya? Fakta teknis. Nah, ini bagian yang penting, teman-teman. Sekarang kita masuk bagian fakta yang jarang dibahas. Yang pertama, minyak goreng diciptakan itu bukan untuk mesin mobil. Ini fakta loh. Oli mesin diciptakan itu ya karena ada kebutuhan untuk melumasi mesin kan. Berarti di sana ada banyak teknologi yang diaplikasikan. Ada zat adiktif yang ditambah-tambah seperti itu. Ada zat anti aus, anti karat, berikutnya tahan panas tinggi seperti itu. Sementara minyak goreng itu gimana? Aman diminum. Tulis deh
pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar dari sekarang ya. Yang kedua, tidak tahan dengan kondisi mesin. Ekosistem di dalam mesin mobil itu ekstrim loh teman-teman. Serius, ekstrim nih. Tahu sendiri ya, mesin mobil itu kan panas sekali di sana. Kemudian juga ada tekanan di sana. Berikutnya terjadi gesekan itu sangat-sangat ekstrim teman-teman. Minyak goreng, apa dirancang untuk itu? Bukannya untuk masak. Kalau untuk masak, kondisinya apakah memungkinkan untuk ekosistem di dalam mesin mobil, teman-teman? Yang ketiga, bisa rusak karena panas atau oksidasi. Minyak goreng itu kan bisa terurai, jadi asam, teman-teman. Dan efeknya merusak komponen secara pelan-pelan. Biasanya seperti itu kalau ada asam itu. Yang keempat, nih fakta nih. Pelumasan bisa nggak maksimal. Dalam kondisi tertentu itu bisa sangat encer dia. Ya, ini kan berefek di mesin mobil. Ada kerusakan tapi nggak terlihat. Cerita rusak, dan rusak. Pertanyaannya gini, kenapa ada yang mengalami sampai tahunan nggak ada masalah seperti itu? Kalau bersumber dari subscriber yang komen itu ya, itu bisa sampai 4 tahun loh teman-teman. Bayangin 4 tahun itu waktu yang nggak sebentar. Kenapa bisa demikian? Ya bisa jadi nih teman-teman, karena masih ada campuran dari oli asli seperti itu. Jadi ini bukan murni ya, bukan murni minyak goreng. Mesin lama, mesin itu masih toleransi lah dengan hal itu. Berikutnya pemakaian mobil mungkin juga ringan. Belum terasa efek untuk jangka panjangnya. Ya bisa dikata ya teman-teman, minyak goreng itu bukan berarti bagus. Tapi juga bisa dikata, karena kondisi tertentu, minyak goreng bisa jadi opsi dan penyelamat. Kesimpulannya nih ya, ini berdasarkan data nih ya, campuran minyak goreng dengan oli itu bisa dipakai. Bisa terasa lebih halus, bahkan bisa jalan lama. Tapi, nah ini teman-teman, semua itu tidak dirancang untuk mesin. Tidak punya perlindungan yang lengkap. Beresiko mempercepat keausan. Mesin mungkin masih bisa hidup seperti itu. Tapi siapa yang menjamin untuk keawetannya, teman-teman? Gimana? Kalian mau coba-coba memberi campuran minyak goreng dengan oli untuk mobil kesayangan kalian? Nah, teman-teman, aku juga nih ya, rasa kok penasaran banget nih sama pengalaman teman-teman. Di sini seberapa banyak sih yang sudah menggunakan campuran minyak goreng dengan oli untuk mesin mobilnya? Tulis di kolom komentar ya, seberapa lama memakai itu? Campurannya itu berapa komposisinya? Kemudian hasilnya gimana? Awet atau malah jadi nggak karu-karuan atau jebol mesinnya? Nanti kalau teman-teman itu udah pada komen, aku mau baca satu persatu, kita ulas, kita bahas. Ya, ini karena pengalaman kayak gitu. Bisa jadi referensi buat yang lainnya, teman-teman. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.